Ayo mulai. Ayo. Ingatnya ayo Chan. Ayo atas. Udah. Balik bisa. Ayo udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 5 kelas HK 18B akan mempresentasikan tentang etika profesi notaris yang beranggotakan Afrizal Hadi Permana, Sipa Janani Mawada, Hina Mutiara Fikri, Fahrul Baihaqi, Yusar Rafi. Slide pertama akan dibacakan oleh Afrizal. Etika profesi adalah sikap etika sebagai bagian integral dari sikap hidup dalam menjalani kehidupan sebagai pengemban profesi. Hanya pengemban profesi yang bersangkutan sendiri yang dapat atau yang paling mengetahui tentang apakah perilakunya dalam mengemban profesi memenuhi tuntutan etika profesinya atau tidak. Karena tidak memiliki kompetensi teknikal, maka awam tidak dapat menilai hal itu. Ini berarti kepatuhan pada etika profesi akan sangat tergantung pada akhlak pengemban profesi yang bersangkutan. Pengertian notaris dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang jabatan notaris yang menyatakan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dalam kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Bahwa untuk membuat akta otentik, seseorang harus mempunyai kedudukan sebagai pejabat umum. Jadi dalam pengertian notaris di atas, hal yang penting yang tersirat yaitu ketentuan dalam permulaan pasal tersebut bahwa notaris adalah pejabat umum, di mana kewenangannya atau kewajibannya yang utama ialah membuat akta-akta otentik. Jadi notaris merupakan pejabat umum sebagaimana yang dimaksud pasal 1868 KUH Perdata. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sipa Janani. Syarat untuk dapat diangkat menjadi notaris diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan notaris adalah: pertama, warga negara Indonesia, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berumur paling sedikit 27 tahun, sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater, berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata 2 kenotariatan, telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan notaris dalam waktu paling singkat 24 bulan berturut-turut pada kantor notaris atas perkara sendiri atau atas rekomendasi organisasi notaris setelah lulus strata 2 kenotariatan. Dan yang terakhir, tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang dirangkap dengan jabatan notaris. Jabatan notaris. Jabatan notaris sesungguhnya menjadi bagian penting dari negara Indonesia yang menganut prinsip negara hukum Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan prinsip ini, negara menjamin adanya kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum melalui alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat. Salah satu jaminan atas kepastian hukum yang memberikan perlindungan hukum adalah alat bukti yang terkuat dan terpenuh dan mempunyai peranan penting berupa akta autentik. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fahrul. Kode etik notaris. Notaris dalam menjalankan jabatannya selain mengacu pada undang-undang, juga harus bersikap sesuai dengan kode etik profesinya. Kode etik bagi profesi notaris sangatlah diperlukan guna menjaga kualitas pelayanan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Ikatan Notaris Indonesia atau yang disifati ini sebagai organisasi profesi yang diakui kebenarannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 83 Ayat 1 menyatakan bahwa organisasi notaris menetapkan dan menentukan kode etik notaris. Kode etik adalah tuntutan, bimbingan, pedoman moral atau kesusilaan untuk suatu profesi tertentu atau merupakan daftar kewajiban dalam menjalankan suatu profesi yang disusun oleh anggota profesi itu sendiri dan mengikat mereka dalam mempraktekannya. Dengan demikian, kode etik notaris adalah
tuntunan, bimbingan, pedoman moral atau kesusilaan notaris baik selaku pribadi maupun pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat umum khususnya dalam bidang pembuatan akta. Berikut secara ringkas kewajiban notaris sebagaimana diatur dalam pasal 3 Kode Etik Notaris. Yang pertama yaitu memiliki akhlak dan kepribadian yang baik, menghormati dan menjunjung tinggi martabat kantor notaris, menjaga dan mempertahankan kehormatan asosiasi, berani bersikap jujur, independen, tidak memihak, dapat dipercaya, dan penuh tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan notaris, mengutamakan pelayanan untuk kepentingan masyarakat dan negara, memberikan jasa pembuatan akta bagi yang tidak mampu tanpa memungut honorarium. Yang terakhir, mendirikan kantor di daerah domisili dan menggunakan kantor tersebut sebagai satu-satunya kantor notaris yang bersangkutan dalam menjalankan tugas sehari-hari. Larangan etika bagi notaris diatur dalam pasal 4 Kode Etik Notaris tahun 2015 dan berikut ringkasannya. Yang ke-1, memiliki lebih dari satu kantor, yaitu kantor cabang atau kantor perwakilan. Yang kedua, mendirikan papan nama atau tulisan bertuliskan kantor notaris atau notaris di luar kantor. Yang ketiga, mendapatkan klien. Notaris bisa bekerja sama dengan biro jasa, orang, atau badan hukum yang bertindak sebagai perantara. Yang keempat, penandatanganan akta yang proses pembuatannya telah disiapkan oleh pihak lain. Yang kelima, kirim minuta klien untuk ditandatangani. Sekian presentasi dari kelompok 5. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.